yang dimiliki oleh Sayyidatina Khadijah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berkirim salam kepada beliau. Diceritakan bahwa Jibril berkata, "Wahai kekasih Allah Muhammad, ini Khadijah telah datang membawa tempat makanan yang di dalamnya terdapat lauk pauk dan makanan. Bila ia datang kepadamu, maka ucapkanlah atasnya salam dari Tuhannya dan daripadaku." Maka tatkala Sayyidatina Khadijah menyiapkan makanan buat Rasulullah dengan lauk pauk dan makanannya, sesampainya di muka baginda Nabi, Nabi berkata kepada Sayyidatina Khadijah, "Wahai istriku Khadijah, Allah dan Jibril berkirim salam kepadamu." Maka katanya Sayyidatina Khadijah, "Salam kepada Allah dan kepada Sayyidina Jibril alaihissalam." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Betapa agung seorang perempuan yang telah dipilih oleh Allah, termasuk wanita yang luar biasa di alam semesta. Selain dari Sayyidatina Khadijah, perempuan yang hebat-hebat, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Maryam, Sayyidatina Asiyah. Mereka orang-orang hebat. Nabi dengan jelas menyatakan dan menjelaskan bahwa perempuan-perempuan hebat di muka bumi yang Allah telah memilih dan mengagungkannya adalah satu, Siti Maryam, ibu Nabi Isa; dua, anak beliau sendiri, Fatimah binti Sayyidil Mursalin; tiga, Sayyidatina Khadijah, istri beliau sendiri; empat, Asiyah yang pernah dikawini oleh Fir'aun. Kelebihan mereka sangat amat luar biasa. Sayyidatina Khadijah, di antara kelebihan lagi yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada beliau, bahwa diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Jibril telah memberikan khabar gembira kepadanya dengan mendapatkan sebuah gedung di dalam surga. Pada saat itu Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, "Berilah kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah gedung di surga yang terbuat daripada mutiara, dan tiada ada di sana suara gaduh di dalamnya, dan tidak ada sedikit pun kepayahan." Jadi bini Nabi Sayyidatina Khadijah itu telah punya sebuah rumah mewah di akhirat, kekal abadi, milik Sayyidatina Khadijah. Dan di antara lagi keistimewaan Sayyidatina Khadijah, beliau selalu menyertai Rasulullah di dalam suka dan duka. Tidak rela meninggalkan Nabi di ketika orang-orang semua membekot dan memusuhi Nabi. Beliau ikut keluar dengan Rasulullah, berlari-lari dan bersembunyi, dikepung oleh musuh-musuh yang membenci beliau. Betapa agungnya akhlak Sayyidatina Khadijah. Padahal umur beliau waktu itu sudah 60 tahun, tetap menjadi pengawalnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggalkan kehidupan mewah serba berlebihan. Beliau tinggalkan segala kesenangan dunia.
bersama dengan baginda Rasul beliau hidup dengan kesusah payahan, disertai dengan bara bahaya yang selalu ada di setiap hari. Beliau rela semua itu demi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan yang dulunya kaya raya, hidup berlebihan harta dengan kesenangan dan kebahagiaan. Bersama Rasulullah apapun beliau hadapi, walaupun kesusahan dan mara bahaya, tak pernah sedikit pun beliau meninggalkan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sangat amat suka menceritakan kelebihan kemuliaan Sayyidatina Khadijah di hadapan para sahabatnya. Kenapa? Karena Sayyidatina Khadijah adalah wanita yang beriman, kata Rasul, kepadaku di saat semua orang yang kafir tidak mempercayai aku. Dia yang membenarkan akan aku di saat semua orang mendustakanku. Dia yang menolong dengan diri dan rohnya di saat semua orang mengusir diriku. Dia yang melapangkan hatiku, menghibur hatiku di saat semua orang ingin menyusahkan hatiku. Betapa sangat amat aku mencintainya, sangat amat aku menyayanginya. Hadirin hadirat rahimakumullah, walaupun seadanya manakib Sayyidatina Khadijah ini kita bisa sedikit menyimpulkan. Berikanlah sesuatu yang terbaik buat orang. Berikanlah sesuatu yang bikin orang gembira dan senang, walau hanya dengan sebuah senyuman kecil. Jangan pernah menyampaikan berita-berita yang bikin orang berkelahi, bikin orang bertengkar. Jangan sampai menyampaikan sebuah kata yang nantinya membawa malapetaka. Berikanlah sesuatu yang bikin orang tertawa. Berikanlah sesuatu yang bikin orang gembira. Berikanlah sesuatu yang bikin orang senang dan bahagia. Sayyidatina Khadijah rela mengorbankan segala-galanya, bukan harta, bahkan diri dan rohnya diberikan kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad demi kebahagiaan beliau, demi kesenangan beliau. Hingga Rasulullah pun mengakuinya, Sayyidatina Khadijah istriku adalah orang yang sangat aku cintai, karena di saat semua orang menyakiti aku, di saat semua orang memusuhi aku, dia datang di sampingku, dia datang menghiburku, dia datang menyenangkan hatiku. Mudah-mudahan kita semua bisa berikan kebahagiaan buat orang lain, bisa berikan ketenangan buat orang lain, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, betapa Rasulullah melihat istrinya menangis di Jabal Qubis, mendekati dan bertanya, wahai istriku sayang, kenapa engkau menangis? Apakah kamu sedih hartamu habis kau berikan kepadaku? Apakah kamu tidak rela atau tidak senang hartamu habis kau berikan kepadaku? Kata Sayyidatina Khadijah, ya Rasulullah, kekasih Allah, ulun menangis bukan karena habis harta tak rela berikan kepada sampian. Yang ulun tangiskan dan yang ulun pikirkan, apalagi yang bisa ulun berikan kepada pian, apalagi yang bisa ulun berikan bantuan kepada pian, agar pian gembira, agar pian senang, agar pian berdakwah, bisa menyampaikan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa agung dan mulianya hati seorang perempuan, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang namanya bila disebut dan dipanggil kita datang meminta tolong dengan mengucap ya ummana ya sayyidatana Khadijah, maka beliau akan menguruskan urusan kita kepada Allah. Beliau orang
yang dikenal dengan Ummul Mukminin, ibu bagi seorang yang beriman. Semua orang beriman boleh menyebut beliau dengan ibu. Maka dari karena itu Abdullah ibnu Mas'ud ketika membaca Al-Quran di hadapan baginda Rasul, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi harus lebih dicintai daripada siapapun, dan istri-istri Nabi ibu bagi orang-orang beriman. Aisyah ummul mukminin, Khadijah ummul mukminin. Maka kata Abdullah ibn Mas'ud, wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abul lahum. Sakatan Nabi. Ditambah oleh Abdullah ibn Mas'ud, kalau bini pian itu ibu bagi kami, berarti pian abah bagi kami. Sakatan Nabi. Nabi menyetujui akan pendapat Abdullah ibn Mas'ud. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, selamatkan kampung kita, selamatkan negara kita, selamatkan kaum muslimin dan muslimat. Berkat kita mencintai Rasulullah, mencintai Sayyidatina Khadijah, mencintai istri-istri baginda Rasul, orang-orang yang mendukung dan menolong Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita seberataan diampuni dosa zahir batin seumur hidup, dapat rahmat yang luas, berkat taufik hidayah, berkat haul Siti Khadijah. Wa ila hadratin Nabi wa ahli baitihi al-kiram al-Fatihah. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 يا الله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل وأهدي وتقبل ثواب ما عملنا في هذا المسجد المبارك، هديه وأوصل ورحمة نازلة وبارك الشام والصدقة متقبلا. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وإلى أرواح أهل بيته والصحابة وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين الأولياء والعلماء والصالحين، ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا ووالديهم وأمهاتهم وأزواجهم وأنصارهم وأولادهم وذريتهم أجمعين، إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا وقراباتنا وأصحابنا وجيراننا أجمعين، وإلى أرواح من لا زائر ولا ذاكر له من لا أعلم بهم بأسمائهم وصفاتهم العنجب ديار بنتي أجمل برحمتك يا أرحم الراحمين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم وجعل بزانه من النار فكاكنه من النار وشرعناه من النار وإنقنه من النار برحمتك يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم ارحمنا وإياهم واغفر ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم، ودخلنا وإياهم الجنة بغير حساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Iringi dalam hati jelas sahaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan pada ini tahun, karena Allah Ta'ala minta ampun, minta ridha. Taqabbalallahu minkum. حباب